Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda yang menyapa kami melalui YouTube channel Smart FM, menyaksikan kami di sana. Sehat-sehat untuk Anda semuanya ya. Saya ingin menyapa ada akun Teti Febrianti SM ya di Cibubur hadir, terima kasih. Kemudian ada Pak Prayogo Hyantoro, selamat pagi, selamat bergabung. Kemudian juga ada Pak Ahmad Imtat Nawawi ya. Semoga di Jumat pagi ini dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan, menebar berkah ke sesama. Setuju Pak Ahmad Amin. ya. Mudah-mudahan ini juga mengalir ke tempatnya Bapak ya. Ada pertanyaan dari akun Teti Febrianti nih, Pak Arfan, sebelum nanti kita bahas soal uh, apa namanya nanti di topik yang berikutnya ya. Pak Arfan mau tanya, apa makna kesedihan sih dalam orang yang berduka dan seberapa perlunya kesedihan itu ya? Nah kan apa namanya, memang kita sering dengar gitu, harus gembira dong gitu kan, tadi seperti di awal-awal gitu. Tapi tadi Pak Arfan sudah sempat jelaskan soal makna kesedihan, mungkin sedikit ditajamkan Pak Arfan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Teti. Silahkan. Ya, jadi tidak ada sebetulnya kalau kita bicara happiness itu harus gembira. Ya, Em, kita sebagai manusia itu ya ibarat mobil ya. Kalau mobilnya itu benar, mestinya apapun yang terjadi pada mobil itu di dashboardnya tuh ada tanda gitu. Mm-mm. Iya kan? Kalau ini bensin mau habis tapi nggak ada tandanya kan kacau itu. Benar. Iya kan? Atau ada mobil ini udah panas sebetulnya, udah overheating gitu ya, mungkin kipasnya nggak jalan gitu. Tapi nggak ada tanda di dashboardnya itu bahwa ini mobil udah panas. Wah bahaya sekali gitu. Apalagi melewati hutan-hutan begitu ya Pak Arfan, Betul, di betul. jalan. Ya. Atau bannya kempes misalnya kan harus ada tanda itu. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita itu ada tanda. Nah, kalau mobil itu namanya dashboard, kalau kita itu yang namanya emosi. Jadi emosi itu adalah rahmat Allah. Salah satu rahmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada manusia itu adalah kita punya emosi. Maka kalau kita bicara happiness ya emosi itu bukan hanya happy tapi juga termasuk sedih, kecewa, kehilangan, berduka. Itu adalah emosi yang menunjukkan bahwa kita itu manusia gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kita terima, semua emosi itu harus diterima. Nah, Betul. tapi kemudian kita tangkap apa ini maksudnya gitu. Sedih itu adalah sebuah perintah, sebuah informasi bagi kita untuk rilis, untuk Mm-mm. melepaskan. Jadi kalau sedih itu berarti gini, ada sesuatu yang harus kita lepaskan nih gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan ketika kita melepaskan itu, kita langsung bisa grounded nanti. Grounded itu artinya napak lagi gitu. Karena Betul. ketika kita belum melepaskan nih, belum Yep. melepaskan kita masih kayak ngawang-ngawang terus gitu. Yep. Ya, kayak masih ngawang-ngawang terus gitu. Tapi bagaimana mungkin kita bisa melepaskan sementara kita mengartikan yang namanya ikhlas itu menerima. Menerima apa? Kita sedang kehilangan sesuatu kok disuruh menerima. Menerima apa? Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau kita paham bahwa yang namanya ikhlas itu adalah melepaskan, itu kesedihan kita akan berlalu lebih cepat gitu dari Mm-mm. yang biasanya gitu. Mm-mm. Itu Mbak Ola. Jadi Oke. informasi emosi ini harus kita sikapi gitu. Kita harus tanya, ini maksudnya apa ya? Sedih itu maksudnya apa ya? Ya. Oh, sedih itu artinya saya harus melepaskan sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Harus Mm-mm. saya lepaskan, ikhlaskan. Nah, itu Mbak Ola. Mm-mm. Nah, Pak Arfan, tadi saya mau gali soal yang tadi melepaskan itu lagi ya, karena ini juga berdasarkan pengalaman yang pernah saya lihat dan Ya. rasakan juga begitu. Tapi tadi kalau menyikapi banyaknya nih situasi sekarang nih, Pak Arfan ya kan kita terima di sosial media, di WhatsApp gitu. Apa sih sebenarnya yang harus kita sampaikan atau kita ucapkan? Apakah selalu kita juga harus menyampaikan terus berduka cita ya gitu ya, terus berbelasungkawa, turut kehilangan dan sebagainya? Karena tadi saya juga melihat ada contoh ketika saya cerita gitu ya, ini ada kondisi kehilangan, wah sekaligus lo keluarganya begini. Terus yang mendengar ini merasakan saya kan nggak tahu nggak kenal jadi ya ya udah biasa saja begitu. Nah, bagaimana Ya. semestinya Pak Arfan ketika kan itu nggak kebetulan kan kalau kita Ya. mendengarkan kabar atau menerima kabar duka itu kan Pak Arfan ya. Bagaimana kalau dari sisi kita yang barangkali mungkin nggak di lingkaran satu, nggak di lingkaran dua begitu. Silakan Pak. Ya. Ini masalah empati ya Mbak Ola ya. Empati itu artinya kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Hmm, mm, 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 mm. Walaupun kita tidak mengalami, Ya.
Ya. Kalau kita sendiri mengalami itu bukan empati namanya gitu. Tapi ketika kita tidak mengalami tapi kita bisa merasakan. Nah, itu manusia itu diberikan anugerah oleh Tuhan kemampuan untuk menghayati suasana kebatinan orang lain gitu. Itu ya. Dan ketika kita tidak mau menghayati suasana kebatinan orang lain, kita sudah kehilangan sebagian jati diri kita sebagai manusia gitu. Sebagai makhluk sosial gitu. Nah, jadi apa yang harusnya kita ucapkan? Pertama tentu saja kita harus kembali kepada rumus tadi ya. Kalau orang Islam itu selalu bilang innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya saya kira dalam setiap ajaran agama itu pasti ada ya. Seperti itu ya. Intinya segala sesuatu datang dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Atau rest in peace, rest in love, dan sebagainya gitu. Itu tentunya kata-kata pertama yang harus kita ucapkan itu. Rest in peace, rest in love ya. Tapi kemudian yang standar itu kan turut berduka cita. Itu standar sekali gitu ya. Itu belum menunjukkan empati sebetulnya. Kalau empati itu begini Mbak. Kita harus menebak perasaan orang lain. Misalnya saya mengatakan gini, aduh berat sekali ya kehilangan anak. Jadi saya tahu kamu sedang menghadapi kondisi yang berat sekali. Jadi, salah seorang kawan saya, kawan lama saya baru kehilangan anak nih, baru berapa hari yang lalu. Anaknya usia 20 tahun gitu ya. Jadi dibawa sesak napas, dibawa ke rumah sakit, baru masuk kamar tuh 5 jam kemudian sayangnya. Jadi selama 5 jam tuh tidak tertangani dengan baik. Akhirnya meninggal gitu ya. Kemudian saya mengatakan, berat sekali ya kehilangan anak gitu. Saya tahu kamu lagi dapat cobaan yang berat sekali gitu. Nah kata-kata berat sekali itu yang betul-betul masuk, betul-betul pas gitu. Karena dia memang menghadapi situasi yang seperti itu gitu. Jadi kita harus bisa menebak feeling istilahnya Mbak Ola kalau dalam empati ya. Dengan mengatakan seperti itu. Atau saya tahu kamu sedang sangat kehilangan gitu. Kamu pasti sangat sedih dan sangat kehilangan gitu. Orang ketika kita mengatakan seperti itu, orang akan paham bahwa orang ini bisa berempati nih sama saya gitu. Kenapa? Karena yang ditebak itu feelingnya, perasaannya gitu. Itu namanya empati. Kalau turut berduka cita itu simpati namanya. Ya, ya. Dan itu semua orang sudah mengatakan itu gitu. Ya. Semua orang itu kan turut berduka cita itu kalimat standar, tinggal copy paste saja gitu. Itu Mbak Ola. Jadi tangkap perasaan dia apa. Aku tahu kamu lagi bersedih. Aku tahu kamu pasti merasa sangat kehilangan. Cobaan ini sangat berat gitu. Jadi kata-kata emosinya yang harus kita ungkapkan gitu Mbak Ola. Iya, iya. Tadi Pak Arfan mengatakan gini, ketika kita mendengar kabar duka, melihat, membaca, terus kemudian kita merasakan, bisa menghayati suasana kebatinan orang lain. Ini lagi tadi Bapak kan mengatakan tuh setiap emosi itu kan sebuah isyarat gitu ya, tanda gitu. Dan ini tanda yang sebenarnya perlu kita perhatikan juga ya Pak Arfan ya. Kalau misalkan ini tabung, kita jadi tahu ini jati diri kemanusiaan kita tuh ada di level mana gitu. Betul, betul. Kalau kita mendengar kabar duka saja terus kita biasa-biasa saja gitu. Nah, ini jangan-jangan nih gitu ya Pak Arfan ya. Iya. Itu sebuah informasi yang sangat berharga Mbak Ola. Iya, mengenai kemampuan empati kita. Mengenai welas asih kita. Mengenai kadar cinta kita kepada sesama gitu. Apalagi kalau orangnya tidak terlalu kita kenal gitu ya, tapi kita bisa merasakan nggak gitu. Ya kayak kemarin itu ada, ini sebetulnya temannya istri saya gitu ya. Jadi istrinya meninggal, ya istrinya meninggal pagi hari gitu. Kemudian sedang disolatkan, tahu-tahu selesai sholat jenazah, suaminya jatuh Mbak. Bayangkan itu, jatuh di masjid itu ya, jatuh kemudian nggak bangun-bangun lagi. Jadi suaminya itu meninggal hanya 6 jam sesudah istrinya meninggal. Nah bayangkan ya, apa yang dirasakan oleh anak-anaknya itu. Ada 3 anaknya. Yang satu umur 20 tahun, yang lainnya masih SD. Bayangkan itu. Kehilangan ibu dan ayah dalam waktu yang bersamaan gitu. Saya tidak mengenal orang ini, tetapi saya bisa merasakan kan, saya bisa membayangkan kan bahwa bagaimana ya, ada 3 orang anak, satu sudah 20 tahun, tapi yang 2 masih SD. Kehilangan orang tua dalam hari yang bersamaan, hanya beda 6 jam. Luar biasa kan gitu. Jadi saya tidak mengenal orang itu, tapi kan saya bisa membayangkan kan betapa sulitnya situasi yang dihadapi oleh anak-anaknya gitu.
Nah, itu kan sebetulnya kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita kan. Itu namanya kemampuan berempati kan. Ya. Nah, kalau kita melihat kejadian itu kita tenang-tenang saja dengan alasan bahwa saya nggak kenal orang itu, Hmm. berarti ada sesuatu yang sudah mati dalam diri kita, yaitu empatinya itu udah mati. Hmm. 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 Itu Mbak Ola. Bisa jadi selama ini center of-nya itu kan adalah kita sendiri mungkin ya. Dirinya, iya. Terlalu selfish ya. Ya. Terlalu fokusnya hanya pada diri sendiri sehingga kurang radar sosialnya kurang gitu. Hmm. Kemampuan dia untuk menangkap perasaan orang lain kurang gitu. Hmm. Sehingga berinteraksi sama orang juga nanti orang yang seperti ini juga akan sangat sulit gitu karena dia selalu memaksakan kehendaknya dan tidak pernah melihat kesulitan yang dihadapi oleh orang lain gitu Mbak Ola. Ya. Oke. Pak Arfan, saya ke YouTube ya, karena demikian banyak ini pertanyaannya. Saya coba mau menjawab, mau merespon dulu pertanyaan dari Pak Hengki Simarmata di Medan, ya, di Kabupaten Asahan. Saya mau tanya bagaimana ketika duka atau sesuatu yang membuat kabar duka itu ya, membuat pesimis gitu loh Pak Arfan ya, agar kita bisa optimis dan kuat. Nah, kalau berangkat dari lagu tadi, Bapak kan meng-highlight gitu ya, Justin Bieber mengatakan, ya udah nangis nggak apa-apa, tapi jangan sampai menenggelamkan di situ. Nah, ini gimana sih Betul. caranya gitu? Kabar yang membuat kita pesimis, tapi kita bisa bangkit untuk tetap optimis. Menjawab pertanyaan Pak Hengki Simarmata. Silakan Pak Arfan. Bagus sekali ini pertanyaannya Pak Hengki Simarmata ya. Jadi supaya kita tidak pesimis, melepaskannya tuh harus benar. Kan tadi ada sebuah kesedihan itu kan proses melepaskan kan? Betul. Rilis. Nah, rilisnya harus benar. Mm-mm. Kalau misalnya dia adalah anggota keluarga kita, berarti kita harus betul-betul menyelenggarakan acara yang benar gitu loh, buat prosesi kematian yang benar, prosesi doa yang benar gitu. Sehingga nanti kita betul-betul rilisnya tuh benar-benar proper gitu, benar-benar full gitu, kita bisa melepaskan gitu. Kalau dia adalah teman kita atau teman lama kita, mungkin kita perlu lakukan sesuatu secara jarak jauh ya. Misalnya, kalau orang Islam itu sholat goib namanya Mbak Ola. Jadi kalau sholatnya tuh di depan jenazah itu namanya sholat jenazah. Tapi kalau kita ada di jarak yang jauh, kita cuma dengar teman kita meninggal dunia, kita tidak bisa datang ke tempat pemakaman. Kita sholat dari rumah saja, itu namanya sholat goib namanya gitu. Ya, itu harus dilakukan supaya proses melepaskannya itu proper gitu. Baik. Ya, kemudian apa? Doa bersama. Ya. Jangan lupa doa bersama. Ya, semalam saja itu ada seorang teman saya meninggal, saya doa bersama dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi kita bikin acara 1 jam. Kemudian kita doakan almarhum, kemudian kita sampaikan juga kenangan-kenangan kita gitu. Apa yang terjadi, saya mengenal dia seperti ini, ada pengalaman yang menarik seperti ini, orangnya begini, dan sebagainya. Sehingga kita tuh benar-benar ikhlas melepaskan, itu benar-benar ikhlas gitu. Ini kita sudah melakukan yang terbaik lah gitu untuk dia gitu. Kita doakan mudah-mudahan dia diterima di sisi Allah gitu. Jadi enak. Nah ini kalau kita sudah rilis dengan proper, itu kita bisa meniti hari-hari berikutnya yang berbeda lagi begitu. Hari-hari yang lebih cerah gitu Mbak Ola. Baik, Pak Arfan, kita simpan dulu nanti ya penjelasan lebih dalamnya di sesi berikut ya, di satu sesi yang nggak kerasa kita harus jeda dulu. Listener tetap bersama dengan kami untuk satu sesi yang terakhir. Dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih untuk Anda yang juga berkabar bersama dengan kami. Ini ada salah satu listener kita, Pak Arfan, Pak Karmoses ya, yang menyampaikan bahwa ini acaranya pas banget dengan apa yang dirasakan oleh Pak Karmoses ya, dalam kondisi bersama dengan keluarga karena berduka karena meninggalnya ibunda tercinta, dan kan besok akan dikremasi, mohon bantuan doanya. Baik, kami turut mendoakan juga ya Pak Karmoses, prosesnya semua berjalan dengan baik, karena bisa dibayangkan lah ya situasi di tengah situasi seperti ini ya Pak Arfan ya, kayaknya semuanya tuh serba bukan dilama-lamain sih, kita tahu sama petugas tuh nggak dilama-lamain, tapi memang tidak mudah karena banyak gitu ya, karena juga tidak PPKM juga ya. Betul, karena PPKM darurat juga. Mudah-mudahan lancar, dan Pak Karmoses kami juga berharap tetap dalam kondisi berduka, tetap ini ya Pak, jaga prokes ya.
Karena kadang-kadang kalau kita sedang berduka, kita lengah gitu ya Pak Arfan ya, kita bisa bisa ya justru nanti malah eh, ya ada hal-hal yang tidak kita inginkan malah terjadi begitu. Oke, Ya. kita sambung perbincangannya Pakar Moses dan juga narasumber kita ya Pak Arfan Pradiansyah. Kalau bicara tentang menerima kabar duka, menyikapinya seperti apa, Pak Arfan, kalau tadi Bapak mengatakan kan ya ada delusion ownership gitu kan. Illusion. Ya, ini kan yang kita merasa bahwa seolah-olah itu punya kita, padahal itu kan semuanya titipan begitu. Nah, Pak Arfan, apakah juga kalau Bapak, menurut Bapak ya, kan kabar duka yang kita dengar hari-hari ini, teman, sahabat yang jauh dan sebagainya, itu kan nggak kebetulan ya. Artinya kalau kita diberikan kesempatan untuk mendengar kabar duka itu juga sebuah ini nggak sih, sebuah bukan peringatan sih, tapi kayak semacam sinyal begitu Pak Arfan, mengingatkan kita gitu bahwa semua yang bernyawa pada akhirnya juga akan berpulang begitu, atau selain dari kita turut berduka ya, turut menunjukkan empati begitu. Bagaimana tanggapan Pak Arfan? Terima kasih banyak Mbak Ola ya, dan saya ingin mengucapkan juga turut berduka cita ini ya, Pakar Moses karena ibunya meninggal ya, dan saya tahu ini berat ya, saya tahu ini tidak mudah ya, menghadapi berita-berita seperti ini, kejadian seperti ini gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan Mbak Ola, sebuah sinyal yang mengingatkan kita bahwa semua yang bernyawa itu akan pulang. Betul Mbak Ola, inilah yang disebut dengan the law of impermanence. The law of impermanence. Ketika kita menghadapi kematian ini, kita harus ingat bahwa ada yang namanya hukum kesementaraan gitu. Bahwa segala sesuatu yang kita miliki hari ini itu bersifat sementara Mbak Ola. Ini yang kedengarannya mudah, tapi aplikasinya sulit sekali Mbak Ola. Ya. Kita punya ayah, kita punya ibu, itu sementara gitu. Itu sementara. Satu ketika beliau akan berpulang begitu. Ya, dan itu hanya masalah waktu. Kita punya pasangan ya, suami, istri, kita punya anak, teman, saudara, sahabat, semuanya sementara. Jadi ini yang harus kita masukkan ke dalam kepala kita gitu. Ketika kita menghadapi berita-berita seperti ini, sadarilah bahwa this is the law of impermanence, itu yang sedang berlaku pada diri kita. Itu Mbak Ola. Dan satu lagi adalah yang namanya the law of suddenness. Apa itu the law of suddenness? Hukum ketiba-tibaan gitu. Jadi semua yang terjadi ini semuanya tanpa persiapan. Betul. Semuanya terjadi tidak ada tanda-tandanya kadang-kadang. Ya, jadi yang namanya kematian itu tidak ada kaitannya dengan sakit, bahkan kadang-kadang orang tidak sakit pun meninggal. Tidak ada kaitan dengan usia, tidak ada kaitan dengan kesehatan gitu. Ya. Jadi ada hukum kesementaraan, the law of impermanence, ada hukum ketiba-tibaan atau the law of suddenness. Nah, ini yang harus selalu kita ingat gitu. Yang harus selalu kita masukkan ke dalam mindset kita gitu. Jadi harus selalu siap. Iya. Harus selalu siap karena ini beda dengan ujian ya. Kalau ujian dikasih tahu ujian ya, siap-siap ya, belajar ya gitu. Ini enggak masalahnya gitu. Iya, betul. Ya, Pak Arfan, di tengah situasi kita berduka juga, kadang-kadang ada muncul perasaan bersalah. Karena bisa jadi gitu ya, wah waktu itu harusnya begini, waktu itu semestinya begini gitu ya, sama seperti yang dirasakan oleh Mas Adi di Yogyakarta, sedih karena teman bandnya ya masih muda ya, usia 27 tahun dipanggil Tuhan. Tadi Pak Arfan sudah menyampaikan tuh, duka atau kepergian tidak ada kaitannya dengan usia, dengan penyakit dan sebagainya ya Pak Arfan tadi Bapak menyampaikan. Nah, ada rasa penyesalan ketika diajak kumpul di kampung tapi nggak pernah menyanggupi. Gimana sih cara menyikapi, menghandle rasa bersalah begitu Pak, karena kehilangan? Ini berat sekali. Apa bedanya sedih dengan bersalah Mbak Ola? Kalau sedih itu di luar kontrol kita. Sedih itu dialami oleh siapapun di luar kendali. Nah, karena di luar kendali, kemudian kita akan lebih mudah mengikhlaskan itu, melepaskan itu, akan lebih mudah. Karena ini di luar kendali kita, kita mau ngapain gitu. Dalam hidup kan ada controllable, ada uncontrollable ya. Yeah.
Yang namanya sedih itu adalah sesuatu yang terjadi uncontrollable. Yang menarik, yang namanya menyesal itu terjadi sesuatu yang controllable. Sebenarnya kita bisa mengendalikan itu, tapi kita tidak melakukan. Ini yang berat gitu. Jadi kita merasa bertanggung jawab pada akhirnya gitu, tapi sudah terlambat ya, sehingga yang namanya penyesalan itu tidak gampang hilang. Kalau sedih itu Mbak Ola, itu akan hilang dalam hitungan hari, minggu, bulan. Iya. Itu akan hilang. Kenapa? Karena kita sadar ini bukan di bawah kendali kita. Oke. Kalau menyesal itu dalam kendali kita, kok kamu nggak melakukan ya? Kenapa ya gitu? Dia itu akan bertanya terus sepanjang hidup Mbak Ola. Sepanjang hidup kita akan bertanya dan menyalahkan diri kita. Kenapa saya nggak melakukan itu? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa? Tidak berkesudahan. Maka poinnya di sini adalah kita perlu betul-betul melakukan segala sesuatu itu dengan maksimal gitu. Jadi cara melakukan sesuatu dengan maksimal gimana? Be here now. Kita harus hadir di sini saat ini. At the moment gitu ya. Hadir di sini saat ini. Dan inilah juga yang merupakan rumus kebahagiaan itu. Hadir di sini saat ini. Ya, ya. Sehingga ketika kita mengalami sesuatu itu kita betul-betul mengerahkan segala daya upaya kita semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa misalnya, atau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga nanti ketika terjadi sesuatu, saya sudah menunaikan kewajiban saya, ini di luar kontrol saya. Baik. Jadi menyesal itu hati-hati dengan menyesal teman-teman. Baik. Sulit sekali untuk hilang yang namanya rasa menyesal itu. Oke, Pak Arfan, sebelum kita bungkus, saya mau menyapa ada Pak Saifuddin Duta di YouTube. Terima kasih. Begitu juga dengan Pak Anggian Hasan di Medan ya, yang menurutnya kalau setiap orang memahami makna bijak menjalani kehidupan, ikhlas melepaskan begitu ya, ya tentunya pada akhirnya kita akan merasakan kebahagiaan. Tapi memang ini soalnya adalah ketika duka itu di depan kita, kita sendiri yang merasakan, tentu ada proses yang mesti kita lewati. Tadi Pak Arfan sudah ingatkan bahwa perlu penerimaan, gak usah ditolak, menangislah menangislah secukupnya, berduka secukupnya, begitu ya. Iya. Dan kita melepaskan. Iya, dan melepaskan. Let it go, let it go. Iya. Pak Arfan, kita harus bungkus perbincangan kita ya. Siaran ulang dari program ini ada di hari Minggu jam 7 malam. Smart Listener, kami turut berduka cita bagi Anda yang sekarang ini sedang berduka cita. Kami kirimkan doa bersama-sama seluruh pendengar Smart FM begitu supaya Anda diberikan kekuatan. Kita jumpa kembali minggu depan. Sehat-sehat untuk Anda semuanya, tetap jaga prokes apapun aktivitas Anda terutama di luar rumah. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy. Be happy now.